Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Rasul Yohanes tuliskan dalam ayat-ayat ini adalah berita yang diterimanya secara langsung dari Tuhan Yesus Kristus tentang hakikat Allah, tentang kehidupan seorang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan tentang buah hidup dalam terang. Mari bersama kita merenungkan kebenaran Allah tersebut yang dikaruniakan kepada kita. Yang pertama, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terang mewakili apa yang baik, murni, benar, suci, dan dapat dipercaya. Kegelapan mewakili apa yang berdosa dan jahat. Allah adalah terang berarti bahwa Allah dengan sempurnanya kudus, benar, dan bahwa Dia sendirilah yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa. Terang juga berkaitan dengan kebenaran. Dan di dalam terang semua yang ada akan dinyatakan, apakah itu baik atau buruk. Di dalam kegelapan, baik dan buruk kelihatan sama saja. Tetapi di dalam terang, baik dan buruk jelas perbedaannya. Sebagaimana kegelapan tidak dapat bertahan dalam terang, dosa tidak akan dapat bertahan di hadirat Allah yang kudus. Jika kita ingin memiliki hubungan dengan Tuhan, kita harus menanggalkan cara hidup kita yang penuh dengan dosa. Menyatakan kita milik Allah tetapi masih hidup dalam dosa adalah kemunafikan. Tuhan Yesus akan menghakimi dan menyatakan semua kepalsuan tersebut. Yang kedua, orang yang hidup dalam terang Allah beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus menyucikannya dari segala dosa. Persekutuan sejati di antara anak-anak Tuhan adalah buah dari persekutuan hidup kita dengan Tuhan. Seseorang yang tidak mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran tidak mungkin akan dapat mengasihi sesamanya. Jika seseorang masih hidup di jalan orang berdosa, tidak akan dapat hidup dalam kasih seorang akan yang lain. Seorang yang hidup dalam terang akan menerima penyucian dosa oleh darah Yesus. Bagaimana darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa? Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, umat Tuhan secara simbolis mentransfer dosa mereka ke seekor binatang yang akhirnya dikorbankan sebagai pengganti dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara bisa membaca dalam kitab Imamat pasal yang keempat. Allah mengampuni mereka karena mereka taat melakukan persembahan pendamaian dosa tersebut. Pengorbanan binatang dalam Perjanjian Lama itu menunjuk kepada Yesus. Pengampunan dosa sejati datang dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 29 dituliskan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dosa membawa kematian, dan Tuhan Yesus mati bukan karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa kita semua. Saat kita bersatu dengan Kristus, kematiannya menjadi kematian kita
demikian juga dengan kebangkitannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah terang, dan sebagai anak-anak-Nya, kita harus hidup di dalam terang Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.